Halo semuanya, selamat datang di video tugas mata kuliah Temu Balik Informasi. Di video kali ini, aku akan membahas tentang tutorial penelusuran menggunakan portal e-journal Taylor & Francis. Nah, sebelum itu, kita kenalan dulu yuk. Namaku Rizky Arif Fatul Maula dengan NIM akhir 077 dari kelas B, Prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Universitas Diponegoro. Untuk mencari jurnal secara efektif, kita perlu tahu dulu informasi apa sih yang kita butuhkan. Misalnya, di sini aku mau cari artikel terkait topik Role of Digital Library in Improving Reading Interest. Nah, tentuin topik dan tujuan pencarian sejak awal ini penting agar proses penelusuran bisa lebih fokus dan efektif, sekaligus membantu kita untuk paham langkah-langkah yang akan dilakukan di tahap berikutnya. Nah, untuk membuka laman Taylor & Francis, kita bisa akses melalui mesin pencarian seperti Google dengan memasukkan tautan ini. Di laman ini, kita bisa akses koleksi artikel dan jurnal secara lengkap. Bisa kita lihat di halaman utama Taylor & Francis ini, ada kotak pencarian yang mana ini merupakan fitur Basic Search. Basic Search ini merupakan fitur yang paling mudah untuk mencari artikel jika kita sudah memiliki query yang akan kita cari. Setelah tadi kita sudah mengetahui informasi apa yang kita butuhkan, kita bisa kembangkan kata kuncinya. Tujuannya ini agar pencarian jadi lebih luas dan tidak terbatas pada satu istilah saja. Misalnya di sini query pertama yaitu digital library. Bisa juga kita cari menggunakan e-library atau online library. Atau di query kedua yaitu reading interest, bisa kita cari dengan istilah lain yakni reading habit atau reading motivation. Nah, kita bisa gabungkan dua query ini, misalnya digital library dengan reading habit atau digital library dengan reading motivation dan sebagainya. Dengan memperluas variasi kata kunci, sistem punya peluang lebih besar untuk menemukan artikel yang relevan dengan topik yang kita telusuri. Setelah kita mendapatkan kata kuncinya, kita bisa cari di basic search ini. Misalnya di sini aku mau ketik digital library. Nah, di sini langsung muncul saran kata secara otomatis. Fitur ini tuh disebut sebagai autocomplete. Di mana fitur ini membantu pengguna untuk menemukan istilah yang biasanya digunakan. Kalau di sini kan aku baru ngetik digital aja langsung muncul digital teknologi, digital art, dan lain sebagainya. Jadi kita nggak perlu nebak-nebak sendiri kata kunci yang paling cocok, bisa langsung pakai yang ada di fitur autocomplete ini. Tapi kalau misal nggak ada di autocomplete, kita bisa ketik aja kata kunci tadi yang mau kita cari. Kalau udah, klik search dan akan muncul berbagai artikel atau jurnal yang berkaitan dengan topik yang kita lagi cari. Selain dengan mengetikkan kata kunci, di sini kita juga bisa cari jurnal dengan cara lain, yaitu dengan browse. Di sini kita bisa browse dari jurnal, browse dari buku, atau browse dari subjeknya. Fitur ini cocok banget kalau kita belum tahu kata kunci apa yang mau kita cari. Nah, kalau misalnya kita sudah masukkan kata kunci tapi recallnya terlalu banyak dan kurang presisi, kita bisa gunain fitur Advanced Search yang berada di kanan search box. Di sini ada fitur-fitur seperti search for, publication date, dan citation search yang bisa mempersempit hasil pencarian kita. Selain itu, kita juga bisa gunain boolean operator. Kita bisa gunain AND untuk masukkan gabungan kata kunci dengan hasil pencarian yang akan menampilkan semua kata kunci tersebut. OR untuk hasil yang berisi setidaknya satu kata kunci dari semua kata kunci yang kita masukkan. Dan NOT untuk mencari hasil yang tidak memiliki salah satu kata kunci dari semua kata kunci yang kita masukkan. Misalnya di sini aku cari digital library and reading interest. Di sini muncul recordnya sekian, yang mana menampilkan dokumen yang berisi digital library dan reading interest. Nah, kalau aku cari digital library or reading interest, di sini sistem recall dokumen yang berisi kata digital library saja, reading interest saja, atau dokumen yang berisi kata digital library dan reading interest. Sedangkan kalau aku cari digital library not reading interest, sistem cuma merecall dokumen yang punya kata digital library saja dan tidak berisi kata reading interest.
Kita juga bisa lihat kalau hasil yang muncul ini merupakan hasil dari berbagai sumber jurnal yang berbeda, sehingga dapat kita ketahui bahwa Taylor and Francis ini sudah memiliki fitur federated search yang bisa memunculkan berbagai sumber dalam satu antarmuka. Di sini aku mau balik lagi untuk cari digital library and reading interest. Nah, dapat dilihat kalau di basic search ini muncul riwayat pencarian yang udah aku lakukan. Nah, ini nunjukin bahwa Taylor and Francis ini juga udah menerapkan fitur personalization, di mana pencarian jadi lebih relevan dengan apa yang kita butuhkan berdasarkan pengalaman kita menggunakan laman ini. Nah, langsung saja kita klik kata kunci tadi dan akan muncul banyak sekali hasil yang ada di layar. Coba kita lihat hasil yang muncul di paling atas ini. Artikel ini berada di paling atas karena memiliki tingkat kecocokan paling tinggi dengan kata kunci yang kita masukkan tadi. Fitur ini itu disebut sebagai best first. Intinya, fitur ini membantu kita untuk bisa mendapatkan hasil yang paling relevan dari sekian banyak hasil yang ada. Jika kita pengen hasil yang lebih spesifik, kita juga bisa gunain menu filter yang berada di sebelah kiri ini. Di menu ini kita bisa mempersempit hasil pencarian dengan mengatur jenis artikel, subjek, jurnal, tanggal publikasi, bahasa, hingga akses ke dalam artikel tersebut. Fitur ini dikenal dengan sebutan faceted navigation. Dengan adanya fitur ini, kita bisa memfilter hasil pencarian agar yang muncul hanya hasil yang kita butuhkan saja. Di sini aku coba mau aktifin filter yang hanya nampilin akses yang terbuka sama publication date dari tahun 2022 sampai tahun 2026. Nah, di sini muncul banyak banget hasil, tapi lebih spesifik dari yang sebelumnya. Kita coba cari artikel, coba ini. Tapi kalau artikel ini kurang pas, kita bisa cari lagi. Dan kalau di halaman ini tuh nggak ada artikel yang kita pengenin, kita bisa scroll sampai bawah dan nemuin angka-angka ini. Nah, di sini kita bisa klik untuk menuju ke halaman selanjutnya. Fitur ini disebut sebagai pagination, di mana artikel yang ada itu nggak hanya ditampilin di satu halaman, tetapi di dalam beberapa halaman agar mempermudah proses pencarian informasi. Di sini aku mau balik lagi ke halaman pertama dan pilih artikel yang udah aku pilih tadi. Di sini kita bisa lihat tampilan informasi jurnalnya itu sudah sangat rapi, mulai dari judul, nama penulis, sampai abstraknya itu juga udah lengkap. Tampilan yang udah terorganisir ini disebut sebagai struktur result. Nah, di sini kita juga bisa lihat ada kayak citation, view PDF, dan lain-lain. Ini tuh disebut sebagai fitur actionable result, dimana kalau misalkan kita klik akan langsung ngasih tindakan tertentu, kayak langsung bisa mengutip atau langsung bisa menyimpan, kayak gitu. Untuk download artikelnya ada dua cara. Yang pertama, kita bisa klik tombol di samping judul, terus scroll ke atas dan klik download PDF. Kita tinggal pencet yes. Tapi kalau misalkan pakai ini, kita harus login. Jadi kita bisa pakai cara yang kedua, yaitu tinggal klik artikelnya, terus klik view PDF, dan di pojok kanan atas itu ada tombol unduh. Kita tinggal klik dan otomatis langsung tersimpan filenya, dan artikelnya bisa kita gunain sesuai kebutuhan kita. Jadi kesimpulannya, pada Taylor and Francis ini sangat bisa digunain di dalam bidang ilmu perpustakaan dan informasi. Koleksi ini gak hanya lengkap, tapi juga selalu up to date dalam membahas mulai dari manajemen arsip, literasi digital, hingga perkembangan teknologi informasi terbaru. Dengan adanya fitur pencarian yang sangat mendalam, kita juga bisa dengan sangat mudah menemukan referensi yang valid dan relevan untuk mendukung kualitas tugas akademik kita. Jadi, portal Taylor and Francis ini sangat dibutuhkan dalam proses belajar kita. Sekian tutorial kali ini, semoga tutorial ini dapat mempermudah teman-teman dalam mencari referensi berkualitas di portal jurnal Taylor and Francis. Terima kasih dan sampai jumpa.